Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insya Allah adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, di video kakak kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Seperti yang adik-adik lihat di tabel, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang keempat yaitu menceritakan pengalaman menjalankan satu kegiatan yang dilakukan sehari-hari bersama-sama di rumah. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu satu, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati sifat dan kebiasaan beberapa teman, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, setelah mencatat informasi mengenai sifat beberapa teman atau guru di sekolah, siswa dapat membuat daftar keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas. Dan yang terakhir, setelah menemukan informasi tersebut, berbagai sifat dan karakter individu, siswa dapat menyimpulkan mengenai keberagaman dengan adik-adik. Kita masuk di materi pertama. Di sini terdapat teks di mana Udin, Beni, dan Edo yang bermain di kolam renang. Kolam renang tersebut terdapat beberapa orang petugas yang sedang mengawasi anak-anak bermain. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher mereka. Peluit itu merupakan salah satu alat komunikasi mereka untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Salah satunya seperti memakai baju pelampung. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Walaupun air adalah kawan, tapi air itu bisa menjadi lawan. Jadi kita perlu memperhatikan keselamatan diri pada saat kita berada di air. Pada saat adik-adik berada di kolam renang, ingat ya, patuhi peraturan yang ada agar kita semua terhindar dari bahaya. Setelah si Udin, Bani, dan Edo berenang, dia pun beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan sampai dengan sekarang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada
kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku, di mana diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena setiap sifat tiap orang pasti berbeda-beda. Berikut contoh dari alat komunikasi tradisional. Bisa adik lihat di layar. Itu ada beberapa contoh. Mungkin adik sudah mengenal dari beberapa contoh alat komunikasi tersebut. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh alat komunikasi modern. Seperti yang terlihat gambar di layar adik-adik, di situ ada berupa ponsel, komputer, alat media dan sosmed lainnya yang bisa digunakan berkomunikasi di zaman modern. Baik, kita masuk ke evaluasi, di mana evaluasi ini kita diminta untuk melengkapi sebuah kalimat. Adapun beberapa pilihan yang terlihat di layar adik-adik. 1. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Baik, kita masuk ke evaluasi selanjutnya, di mana evaluasi selanjutnya ini kita diminta untuk mengetahui atau menemukan aneka sifat dari 5 orang teman kita yang kita amati, di mana kita membuat tabel seperti nama, sifat, dan kebiasaannya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat perbedaan dari sifat dan kebiasaan teman-teman kita, adik-adik. Tapi ingat ya, walaupun sifat dan kebiasaan berbeda, tapi kita tetap satu. Seperti sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti video kakak kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.